yang lebih lengkap. Pak. Oke, baik. Gimana menurut pendapat kalian? Pendapat yang disampaikan oleh Nuzul? Ya. Apakah kalian setuju? Setuju. Oke, baik. Benar sekali ya anak-anak ya. Perbedaan antara puisi dan cerita itu adalah kalau puisi itu disampaikan dengan bahasa yang singkat, kemudian padat, dan biasanya itu indah. Kemudian kalau cerita itu dia lebih panjang alurnya, kemudian ada tokohnya, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, baik anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian puisi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam puisi. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan tema dari puisi. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu memilih kata dalam pembuatan puisi. Oke, baik anak-anak, dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apakah kalian sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Sudah. Kita mau belajar apa? Puisi. Cerita. Puisi, ya. Ini nggak usah kayak. Kita mau belajar apa? Puisi. Iya, benar sekali. Jadi kita hari ini akan belajar puisi ya anak-anak. Baik anak-anak. Di sini Ibu memiliki sebuah contoh puisi yang bisa kalian baca. Nah, di sini Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membacakan puisi. Oke, baik, silakan dibaca, Khalifah. Keindahan alam, mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi dengan hangat, burung berkicau tiada lelah, menambah suasana yang nikmat. Pepohonan hijau tumbuh berjajar, daunnya mencari tertiup angin, bunga-bunga malah bersinar menghias taman setiap hari. Alam indah anugerah Tuhan, mari jaga sepanjang masa, jangan merusak hutan dan tanaman agar tetap lestari untuk kita semua. Oke, baik sekali anak-anak. Itu tadi adalah sebuah puisi yang dibacakan oleh Khalifah. Sekarang saya tanya, dari puisi yang dibacakan, menurut kalian itu judulnya apa? Keindahan Keindahan alam. Nah, kemudian amanat yang terkandung dalam puisi tersebut apa? Apakah ada yang tahu? Apa? Menjaga alam. Oke, yang lain? Melestarikan? Iya, baik, benar sekali ya anak-anak. Jadi amanat yang terkandung dalam puisi tersebut adalah menjaga alam. Ya, benar sekali ya. Kemudian selain menjaga alam, kita harus melestarikan alam. Jadi kita tidak merusak alam. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Nah, kemudian dalam puisi tadi itu menggunakan majas apa sih? Ada yang tahu? Apakah majas personifikasi ataukah metafora? Jadi dalam puisi tadi itu menggunakan majas apa? Personifikasi. Ya. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ya baik anak-anak. Nah, dari sebuah puisi tadi yang sudah dibacakan tentang keindahan alam, dapat kita tahu ada apa aja sih unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tadi? Ya, yang pertama ada apa? Tema. Kemudian yang kedua ada amanat. Kemudian ada diksi. Kemudian kalau membaca puisi itu menggunakan rima atau tidak? Iya. Iya, dalam puisi harus ada unsur rimanya. Kemudian ada apa lagi? Ada tadi apa, Mak? Majas ya, gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Oke, baik anak-anak, selain itu ada apa lagi? Ada diksi ya anak-anak ya. Jadi diksi itu adalah pilihan kata yang digunakan
agar puisi itu terlihat lebih indah. Jadi supaya puisi terdengar lebih indah. Itu adalah diksi. Oke, baik anak-anak. Apakah ada yang mau ditanya? Tidak. Tentang materi puisi ini ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, baik anak-anak. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas yang dikerjakan secara individu. Nanti Ibu akan membagikannya, silakan diberi nama. Kemudian nanti Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Oke, sudah paham ya? Ya baik, silakan diberi nama. Jangan lupa ya anak-anak ya, dikasih tanggal. Kemudian pilih tema puisi. Apakah kalian membuat puisi atau apa? Kemudian di sini ada puisi. Silakan kalian tentukan apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam puisi tersebut. Oke, anak-anak seperti itu ya anak-anak ya. Kalian pilih temanya untuk membuat puisi. Kemudian di situ ada puisi. Silakan kalian kerjakan, jawab pertanyaan yang ada di dalamnya dan dibaca puisinya. Ada yang belum kebagian? Oke, baik anak-anak, silahkan dikerjakan. Yang belum jelas silahkan boleh ditanyakan. Gimana Manda? Jangan lupa dikasih nama ini di sini. Ya. Kamu dipilih kalian. Kamu mau pilih tema yang mana? Di sini kan ada pilihan banyak temanya. Dipilih salah satu, kemudian dibuat di kuisnya. Vanes gimana? Bisa. Udah dijawab? Gimana Vela? Sudah? Jadi dipilih salah satu ya temanya ya. Jangan lupa untuk puisi yang di atas ini dijawab pertanyaannya. Juga sudah? Bisa. Jangan lupa ini namanya.
ilmu, mengajar dengan sabar dan setiap waktu, memberi cahaya dalam pikiranku agar aku bisa meraih mimpiku. Engkau selalu membimbing kami dengan hati yang tulus dan murni. Jasa-jasamu tak akan terganti sampai akhir nanti. Oke, baik anak-anak. Itu tadi adalah hasil dari Safira. Apakah di sini kalian ada yang ingin ditanyakan kepada Safira? Oke, baik, silakan Bella. Apa judul puisi tersebut? Judul puisi tersebut adalah Guruku Tersayang. Oke, jadi itu Vel. Judulnya adalah Guruku Tersayang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, sudah cukup? Sudah. Baik, jika sudah cukup, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dong. Baik anak-anak, mari kita bahas satu persatu ya anak-anak ya. Dimulai dari puisi. Nah, apa judul dari puisi tersebut? Sahabat. Oke, kemudian apa tema dari puisi sahabat tersebut? Temanya apa? Persahabatan, iya, baik sekali. Oke, kemudian siapa yang menceritakan puisi tersebut? Siapa yang diceritakan di dalam puisi tersebut? Siapa? Siapa? Dia adalah menceritakan tentang sahabat. Oke, baik sekali. Nah, kemudian apa sih amanat yang terkandung dalam puisi sahabat itu? Apa amanat yang terkandung? Kita harus menjaga dan menghargai persahabatan karena sahabat selalu setia menemani dalam suka dan duka serta memberikan semangat dalam kehidupan. Iya, baik sekali. Jadi, amanat yang terkandung dalam puisi sahabat tersebut adalah kita harus menjaga ya persahabatan. Karena apa? Karena sahabat itu selalu setia menemani dalam suka maupun duka. Ya? Oke. Dan sahabat itu memberikan semangat dalam kehidupan kita. Jadi itu adalah amanat yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, kemudian apa tadi dua kata yang menarik dalam puisi yang berjudul sahabat? Setia dan semangat. Iya, benar sekali. Jadi dua kata yang menarik dalam puisi sahabat itu adalah setia dan semangat. Nah, kemudian apa sih perasaan kamu ketika membaca puisi? Nah, kalau ini pasti responnya beda-beda nih. Saya mulai dari Nuzul. Perasaannya apa ketika tadi mendengarkan puisi yang berjudul sahabat? Terharu, iya. Kemudian apa lagi, Vela? Mungkin perasaannya gimana? Sedih. Iya, boleh. Apa lagi selain itu? Senang. Iya. Jadi pembaca puisi itu senang. Oke, baik anak-anak. Boleh dikumpulkan kembali lembar LKPD-nya? Oke. Silakan dikumpul. Iya, boleh. Oh ya. Jangan lupa namanya ya. Anak, tiba akhirnya kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Oke, baik Novela, silakan. Perbedaan puisi dengan cerita adalah puisi disampaikan dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah, serta biasanya menggunakan rima atau irama. Sedangkan cerita disusun lebih padat dengan alur yang jelas, tokoh, dan urutan kejadian yang lebih lengkap. Oke, baik sekali ya. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, puisi itu adalah karya sastra yang disusun dengan bahasa yang singkat, padat, indah, dan menggunakan perasaan, pikiran, kemudian pengalaman. Nah, puisi ini
biasanya memiliki unsur seperti tema, amanat, diksi atau pilihan kata, rima, dan irama. Nah, kemudian membaca puisi itu adalah melatih kepekaan perasaan, memperkaya bahasa, kemudian membantu kita memahami apa makna yang tersirat. Nah, dari puisi kita juga mengambil pesan atau amanat yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya baik anak-anak, apakah hari ini pembelajaran kita menyenangkan? Ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Puisi. Apa saja unsur yang terdapat dalam puisi? Judul, tema, Kemudian ada apa lagi? amanat, Ada apa lagi? diksi, Ada diksi. Kemudian nadas, nadas. Apa lagi? rima, Ada rima. Serta ada irama. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dalam puisi. Oke, baik anak-anak. Silakan kalian berkemas. Oke, baik anak-anak. Demikianlah tadi adalah rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari. Amin. Wa akhiri wa